Sepengetahuan saya, tidak pernah ada pohon di rimba raya roboh bergelimpangan karena melakukan bunuh diri massal. Hampir rata-rata rusaknya hutan, bergelimpangannya pohon karena penebangan yang direncanakan. Untuk itu, mari kita melakukan introspeksi diri agar tidak mengulangi peristiwa itu terjadi lagi. Bukan membuat narasi untuk melakukan pembenaran diri. Bersama logistik lain ya, satu kapal isinya 100 ton logistik, ya, beras, ada Indomie, ada toilet portable, ada alat penjernih air ya, dan ada mobil dapur umum. Ya, besok masuk. Nah, karena logistiknya sudah masuk lewat laut, mudah-mudahan atau lambat laun nanti kegelisahan masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah ini karena terisolir ya, ini bisa pulih, ya, bisa kembali normal. Komunikasi di Tapanuli Tengah secara terbatas sudah bisa berfungsi, sudah banyak Starlink di tempat pengungsian sudah terpasang, di kantor Bupati Tapanuli Tengah sudah terpasang. Kalau rekan-rekan media datang ke sana di kantor Bupati Tapanuli Tengah, saya akan berkumpul masyarakat di situ. Jadi tempat untuk mengobrol dan mendapatkan sinyal internet maupun sinyal HP. Kemudian kalau kita berjalan kira-kira beberapa kilometer menuju ke Sibolga, sebelum sampai Sibolga itu sinyalnya sudah ada lagi. Nah ini makanya mungkin semakin baik ya. Kemudian BBM masih tersedia walaupun antri ya, kemudian listrik ini tadi kami langsung berkomunikasi dengan Dirut PLN ya. Jadi memang banyak tower gardu-gardu besar itu yang ambruk. Nah, sehingga langkahnya untuk Tapanuli Tengah dan Sibolga itu nanti menggunakan frekuensi rendah. Nah, seperti apa itu nanti tanya ke ahlinya yaitu PLN. Tapi artinya nanti kalau gardu rendah, frekuensi rendah itu sudah terpasang, ya itu sudah normal, ya sudah normal. Sekarang masih pakai genset. Besok dari PLN akan dilayani oleh BNPB. Mereka minta 1 unit heli untuk masuk ke Sibolga Tapanuli Tengah. Mudah-mudahan besok itu untuk listrik di 2 daerah itu bisa normal ya. Air juga masih banyak yang mati ya. Tentu saja air kan berhubungan dengan listrik. Nah, kemudian juga yang punya pemerintah tadi bahwa Ibu Sekda juga mengatakan, saya tanya airnya gimana? Airnya sedang proses normalisasi karena banyak yang pipa-pipanya atau ujung-ujung pipanya tertutup lumpur. Nah, mudah-mudahan ini semakin lama semakin baik. Kemudian Tapanuli Selatan ya. Jadi kalau di Sumatera Utara ya per hari ini saya bisa menyampaikan bahwa yang masih belum bagus adalah Sibolga, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan ini untuk kehidupan masyarakatnya sebetulnya sudah mulai pulih. Kenapa sudah mulai pulih? Karena akses jalan darat itu bisa. Sehingga keluar masuk barang itu masih bisa masuk ke daerah itu. Kemudian listrik, BBM itu juga lebih baik, normal. Ya, termasuk alat komunikasi. Alat komunikasi tidak di beberapa titik walaupun belum lancar tidak harus menggunakan Starlink, itu bisa berkomunikasi ke dunia luar. Tetapi dari segi bencananya, dampak bencananya itu ada 2 desa yang cukup parah, ya, cukup parah. Kalau yang Sibolga dengan Tapanuli Tengah sebetulnya kena bencananya itu nggak parah tapi tidak misalnya lumpuh gitu. Sekarang setelah 2 hari, 3 hari tidak hujan, itu rumah-rumah itu sudah membersihkan lumpur-lumpur itu. Jadi rusak sedang
banyak, rusak ringannya nggak ada, tapi rusak beratnya itu lebih banyak di Tapanuli Selatan. Ada 2 desa yang mungkin kalau pernah muncul ya di video itu ada kayu-kayu gelondongan besar segala macam itu ya, ternyata itu di Tapanuli Selatan. Itu makanya kayu-kayu besar sampai masuk rumah dan segala macam itu. Itu parah ya. Tapi untuk kehidupan masyarakat di luar 2 desa ini sudah relatif pulih ya, karena itu tadi kebutuhan-kebutuhan dasar, kemudian akses transportasi, akses komunikasinya ini tidak terlalu terganggu. Kemudian logistik ya, logistik per hari ini kami sudah berhasil mendistribusikan logistik yang pertama ke Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tumbang Hasundutan, ya, kemudian Mandaling Natal, Gunung Sitoli, Nias Selatan, itu berupa sembako, makanan siap saji, tenda pengungsi, matras, velbet, selimut, pompa Alkom untuk membersihkan genset dan perahu. Itu rata-rata beratnya tiap kabupaten kota 4 ton. Ya.